Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil qail fi kitabihil aziz, inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahra wa khairuha ramadan wa 'azamu ajra. Bihi salatu waz zakatu was siyamu wal qiyamu sirran wa jahra. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebuah persiapan yang baik akan melahirkan atau akan menghasilkan sebuah hasil yang memuaskan. Dalam bahasa Arab atau dalam kaidah bahasa Arab, al-imdad ala qadril isti'dad. Dan insya Allah 1 minggu lagi kita akan menyambut tamu yang begitu agung, yaitu Ramadan. Ramadan adalah saat di mana Allah Subhanahu wa taala membagi-bagikan kepada kita bonus, banyak hadiah. Bahkan dalam sebuah hadis ya, disebutkan dalam Mu'jam Imam Tabrani, disebutkan bahwa inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala suka membagi-bagi bonus pada hari-hari tertentu. Fata'arradu laha la'allahu yusibukum minha nafaha. Maka coba kita cari, coba kita teliti, dan mudah-mudahan kita dapatkan bonus-bonus tersebut. Karena balasannya seperti apa dalam hadis tersebut? Dalam hadis tersebut disebutkan, faman yusibuhu atau faman tusibuhu fala yashqa ba'daha abada. Barang siapa yang mendapatkan bonus dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya mobil, bukan hanya rumah, bukan hanya uang, akan tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala menjanjikan la yashqauna antum la tashqauna, bahwa kita yang mendapatkan bonus-bonus tersebut tidak akan pernah celaka, baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tentunya Ramadan, tamu yang agung ini perlu kita persiapkan untuk menyambutnya. Namun yang menjadi pertanyaan, persiapan yang seperti apa yang akan membuat kita menjadi orang yang pemenang? Persiapan apa yang akan membuat kita menjadi lulus dalam ujian ini? Maka ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah persiapan tersebut menyangkut persiapan mental, persiapan untuk menyiapkan diri kita atau lisan kita untuk membaca qiraatul Quran atau membaca Quran, persiapan akal kita untuk siap menjalankan sholat tarawih dan sholat qiyam, dan persiapan hati kita, lisan kita, anggota tubuh kita dari apa? Untuk membersihkan, mensucikan dari kotoran-kotoran. Apa yang dapat mengotori di jiwa kita dan anggota tubuh kita, yaitu maksiat. Maka persiapan yang pertama adalah taubat. Ini mungkin banyak yang terlewatkan oleh orang-orang. Jadi seakan-akan bahwasanya Ramadan itu adalah sesuatu hal yang datang dan pergi, akhirnya tidak ada persiapan. Aktivitas yang kita lakukan, sholat kita, baik zikir kita ataupun yang lain sebagainya, itu hanya sebagai sebuah rutinitas. Maka kalau seandainya kita menganggap bahwasanya segala sesuatu yang kita lakukan adalah sebuah rutinitas, maka tentunya hasilnya pun tidak akan begitu memuaskan. Itu yang pertama, adalah at-taubah. Kemudian persiapan yang kedua adalah apa? Menyiapkan atau menyusun program untuk Ramadan ini. Kenapa penting menyusun program? Ya, program seperti apa? Kita siapkan sahur yang betul. Bukan dalam masalah sahurnya ya, akan tetapi hukum mengenai sahur, memahami esensi dari sahur, bagaimana kita menjalankan puasa,
batalnya puasa, juga sesuatu yang mendukung puasa kita, dan bagaimana kita berbuka, bagaimana kita menyiapkan, bahkan shopping pun ya, berbelanja pun kita harus siapkan. Kenapa? Kalau kita tidak siapkan programnya dengan sebaik-baiknya, maka kita akan lalai. Akhirnya ada seseorang yang 24 jam mantengin gitu, ya, jadi standby di depan HP-nya untuk apa? Dengan tujuan bahwa Ramadan ini adalah bulan diskon. Naudzubillah. Maka persiapan penyusunan program itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan kenapa penyusunan program ini penting? Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi seorang hambanya bahwasanya bukan hanya manfaat ukhrawi yang berkaitan tentang akhirat, akan tetapi ada manfaat keduniawian, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam sebuah hadis yang sudah kita hafal semuanya, sumu tasihhu. Kalau benar-benar kita melaksanakan puasanya dengan optimal, maka kita akan sehat. Ya, kalau tidak, ya berarti memang ada yang harus dievaluasi dari puasa kita. Yang kedua, kenapa harus kita susun program dari sekarang? Karena tantangan yang kita hadapi untuk Ramadan saat ini 2024 ya, begitu berat. Dan yang menurut Al-Fakir yang paling berat adalah tantangan media sosial, tantangan pemanfaatan waktu. Ya, bagaimana kita sebagai kepala keluarga, kita sebagai bagian dari keluarga memahamkan kepada keluarga kita betapa pentingnya Ramadan ini. Kita pahamkan kepada anak kita bahwasanya YouTube atau TikTok atau dan yang lainnya itu bisa diulang. Kalau kita tidak bisa live ya, bisa ada pengulangan. Sedangkan kalau Ramadan berlalu, apakah kita bisa mengulang Ramadan 2024 akan kembali lagi? Tidak akan. Diskon-diskon yang ada atau kemanfaatan bonus-bonus yang ada di internet itu bisa kembali lagi. Karena itu bersifat materi ya. Tapi kalau seandainya Ramadan ini hilang, apakah ada jaminan kita menemui Ramadan kembali di tahun depan? Tentunya tidak ada. Bahkan persiapan-persiapan itu sudah dicontohkan oleh para sahabat ya sebelumnya. Salah satu diantaranya yang bagaimana ya, kita divisualisasikan, kita digambarkan oleh seorang sahabiyah bagaimana menyiapkan anak-anaknya untuk supaya anak-anaknya suka atau mampu menjalankan puasa semenjak kecil, semenjak balita. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sayyidah Rubaiyah binti Muawwidh ya, ketika beliau menceritakan latihan puasa Asyura. Kenapa puasa Asyura? Karena sebelum Ramadan pada masa lalu kaum muslimin diwajibkan untuk berpuasa Asyura. Ya, kemudian setelah datang Ramadan maka itu dihapuskan. Apa yang dipersiapkan oleh beliau? Kunna nasum, kata beliau, kami berpuasa pada saat Asyura tersebut. Wa nusawwimu sibyanana, dan kami latih anak-anak yang masih balita kami untuk berpuasa. Jadi kewajiban puasa juga itu wajib diajarkan kepada anak-anak kita, bukan hanya sholat saja. Wa nasna'u al-li'bata, dan persiapan yang beliau jalankan, yaitu program pemahaman anak-anak untuk berpuasa. Beliau membuat sebuah mainan minal ihni dari bulu. Idza baka ala ta'ami, ketika anak tersebut ingin makanan, nangis-nangis, guling-guling karena kelaparan, karena puasa, maka kata beliau ini dibutuhkan pendekatan dari seorang ibu, dibutuhkan pendekatan dari seorang ayah, bagaimana memahamkan bahwa puasa itu penting. Jadi akhirnya yang beliau lakukan itu memberikan mainan tersebut supaya supaya anak tersebut lupa bahwa dia itu lapar. Dan akhirnya kata beliau, kami sukses sampai akhir dari puasa. Akhirnya berbuka sampai maghrib tentunya. Ini yang banyak orang mungkin terlupa. Ya alhamdulillah sebagian dari kita menyadari hal itu, akan tetapi ini sebagai tawasi, sebagai bahan evaluasi bagi kita. Sejatinya bahwasanya Ramadan itu adalah diperlukan menyusun program untuk menyiapkan Ramadan. Dan hal yang ketiga, yaitu langkah ketiga sebagai persiapan untuk menyambut Ramadan itu adalah
kita harus memahamkan bahwasanya kepada diri kita bahwasanya Ramadan ini adalah saatnya untuk menimba ilmu, terutama yang berkaitan tentang puasa. Jangan sampai seorang muslim tidak memahami apa yang menyebabkan dia batal berpuasanya, atau banyak hal yang kita temui, nanti insya Allah akan kita bahas semacam apa. Kalau seandainya ada sisa makanan di mulut kita, bagaimana menyikapinya? Nah, ini perlu. Hal-hal yang seperti ini perlu kita cari sekarang pada saatnya Ramadan, terutama bagi ini ya, para ibu yang kebetulan hamil atau menyusui, harus memahami apa itu hukum-hukum yang berkaitan tentang Ramadan. Maka pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang masalah-masalah seputar hukum dalam Ramadan. Ya, apa-apa saja yang bisa membatalkan, apa-apa saja yang bisa mendukung dari puasa itu. Karena dua hal ini menurut seorang ulama ya, Abu Bakar Al-Masyhur, Habib Abu Bakar Al-Masyhur, dua hal ini adalah hal yang paling penting bagi seorang muslim untuk diketahui, untuk dipahami. Yaitu pertama, sesuatu yang mendukung kita untuk berpuasa. Yang kedua, kapan atau apa saja yang dapat membatalkan puasa kita. Itu dua hal. Namun sebelum Al-Fakir masuk ke masalah, Al-Fakir di sini akan memulai tentang masalah yang klasik ya. Masalah yang senantiasa kita temukan tiap kali Ramadan, yaitu masalahnya apa? Ketika kita menemukan ada kabar bahwasanya di sebuah tempat atau di sebuah negara, di sana sudah terlihat hilal. Iya, salah satu contohnya mungkin di Saudi atau di Qatar atau di daerah manapun. Bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita ikut hilal di sana ataukah kita ikut puasa secara lokal? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di sini para ulama ternyata memberikan keluasan. Ada perbedaan pendapat. Pendapat yang pertama dikemukakan oleh Al-Imam Syafi'i dan juga para ulama yang menganut madhab Imam Syafi'i, dan juga seorang ulama Al-Qarafi dari madhab Maliki, dan juga Ibnu Abdin dari madhab Hanafi, menjelaskan bahwasanya ketika seorang muslim mendengar kabar bahwasanya di sebuah negara terlihat hilal atau mulai berpuasa di sana, maka muslim tersebut yang berbeda zona waktunya tidak diwajibkan untuk ikut hilal yang di sana. Itu pendapat yang pertama. Apakah itu benar? Bisa benar. Atau yang lainnya, ada pendapat, ada yang lainnya yang dikemukakan oleh Al-Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan juga Imam Ahmad, menyebutkan bahwasanya ketika seorang muslim mendengar bahwasanya di sebuah tempat terlihat hilal, pendapat kedua ini mengatakan bahwasanya wajib bagi dia untuk mengikuti hilal tersebut. Jadi kalau misalkan menurut pendapat yang kedua, ada di Saudi terlihat hilal, maka yang di Indonesia wajib berpuasa. Itu salah satu pendapat. Jadi sebenarnya ada sedikit keluasan. Imam Syafi'i mengatakan kenapa harus kita terpaku dengan hilal lokal atau dengan waktu puasa lokal ya. Kenapa? Karena ada sebuah hadis yang dikemukakan, yang diriwayatkan oleh Quraib ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Quraib, yang mengatakan bahwasanya ra'aitul hilal di Syam, saya melihat hilal di negeri Syam, sekarang di Palestina. Ya, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang di Palestina oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan dan dilepaskan dari musibah yang menimpa saudara-saudari kita yang di Palestina atau di Syam atau di Lebanon. Apa beliau berkata bahwasanya saya melihat hilal di Syam. Waktu itu beliau sedang melakukan perjalanan perdagangan. Kemudian faqadimtu ilal Madinah. Kemudian saya datang ke Madinah. Kemudian saya ditanya oleh sahabat Abdullah bin Abbas, ra'aitumul hilal? Na'am, ra'aituhu wan nasu ra'au. Dan orang-orang pun melihat hilal tersebut. Mata ra'aitumul hilal? Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas bertanya, kapan kamu melihatnya? Yaitu Lailatul Jum'ah, pada malam Jum'ah. Tapi kata beliau, ra'aitahu
binafsik, ya saya melihatnya dengan sendiri dan orang-orang pun berpuasa pada saat itu. Tapi jawaban sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan bahwasanya lakinnana ra'ainahu lailatal sabti. Tapi saya melihatnya malam Sabtu. Ya. Kemudian yang Quraib ini ya, radhiyallahu anhu mengatakan, ya Ibnu Abbas, tidakkah cukup hilal yang kami lihat di Syam itu dan kalian mengikuti puasa kami, yaitu malam Jumat juga atau hari Jumat, dan kalian maksudnya hukum awal berpuasanya mengikuti kami. Dan jawaban dari Abdullah bin Abbas, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakada. Inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi terkait masalah ini ada keluasan. Kita bisa memilih manapun dan tidak ada yang lebih benar dari siapapun karena masing-masing juga memiliki dalil dan juga sandaran atau landasan hukumnya. Itu yang pertama. Akan tetapi di sini mungkin ada sedikit pertanyaan bagi mereka yang suka bepergian. Nah, bagaimana seandainya saya akan melakukan umroh, salah satu contohnya. Sedangkan ambil contoh saya di sini di Indonesia itu puasanya duluan. Dan di Arab ya puasanya terakhiran 1 atau 2 hari, salah satu contoh ya. Sehingga kalau seandainya saya tetap menetap di Saudi, maka puasa saya 31 hari. Dan pada bulan Qomariyah itu tidak ada 31 hari. Nah, bagaimana menyikapi hal tersebut? Ya. Itu perlu hukum fikih. Nah, disinilah waktu Ramadan dibutuhkan untuk mencari ilmu. Dan begitu pula bagi mereka yang mungkin berangkat maksudnya di sini dari Indonesia, katakanlah di Indonesia puasanya terakhiran dan berangkat ke Saudi, ternyata di Saudi sudah lebaran duluan dan dihitung-hitung ternyata puasa saya 28 hari. Nah, bagaimana menyikapi hal tersebut? Kita mengutip dari pendapat seorang fakih ya, seorang ahli fikih namanya Dr. Muhammad Hasan Hito. Beliau menuliskan dalam sebuah kitabnya yaitu Fiqhus Shiyam mengatakan, jika dalam kondisi yang demikian, maka dengan pindahnya seorang muslim dari sebuah daerah atau sebuah negara ke negara lain, maka sejatinya orang tersebut harus mengikuti hukum-hukum yang ada di tempat tersebut. Ya, kalau seandainya di Saudi itu berbuka, ya udah ikut berbuka, kata beliau. Ini sebagaimana pendapat dari Abdullah bin Abbas. Sandarannya di mana? Beliau mengemukakan bahwasanya pendapat tersebut disandarkan terhadap sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, as-saumu yaumun yasumuna, bahwasanya Ramadan atau puasa itu adalah hari di mana orang-orang yang ada di sekitar kalian berpuasa atau penduduk di sana berpuasa. Wal fitru yaumun yafturuna, dan berbuka atau Idul Fitri itu adalah hari di mana orang-orang sekitar kalian itu berbuka. Wal adha yaumun yudahuna, dan Idul Adha adalah hari di mana orang-orang yang ada di sekitar kalian atau kebanyakan orang muslim itu menyembelih. Maka menurut pendapat hadis ini ya kalau seandainya kita berada di Saudi dan sedangkan kita berpuasa 28 hari, ya sudah buka dulu. Nah, kemudian sisanya di mana? Nah, karena sebagaimana diketahui ya bahwasanya dalam bulan Qomariyah ada berapa? Jumlah hari dalam bulan Qomariyah ada berapa? 29 atau 30 ya. Sebagaimana hadis dalam hadis Rasulullah SAW, nahnu ummah ummiyah la naktubu wa la nahsub. Kita bukan umat yang pandai menghitung, kata Rasulullah, dan bilangan puasa itu 29 atau bilangan bulan-bulan dalam bulan Qomariyah, dalam tahun Qomariyah itu adalah 29 atau 30. Nah, bagi mereka yang ternyata kalau dihitung-hitung sampai lebaran dia berpuasanya 28 hari, maka satu harinya wajib diqodho. Tentunya qodho tersebut dilaksanakan setelah hari Idul Fitri atau Idul Adha, seperti itu.
Nah, bagi mereka yang 31, ya memang ketentuannya seperti itu. Ya. Jadi ketentuannya seperti itu, harus mengikuti lokal di mana dia bertempat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, begitu pula tafsiran Imam Tirmidzi terhadap hadis tersebut sama, ya. Jadi beliau mengatakan bahwasanya puasa atau berbuka harus bersama-sama jamaah atau penduduk yang lokal di sana, di sebuah tempat. Ini kenapa penting? Ini karena menyangkut hadis yang lain, bahwasanya seorang atau umat Islamiyah itu senantiasa dilindungi oleh Allah, dan mustahil mereka bersepakat terhadap sesuatu yang salah. Ya. Jadi dulu pernah ada sebuah isu yang diangkat oleh seseorang di Timur Tengah, bahwasanya sebenarnya kalau hitung-hitungan falak, katanya, kita ini sholat subuhnya salah. Kenapa? Karena sholat subuhnya terlalu pagi, katanya. Jadi seolah-olah berpuluh-puluh tahun umat Islam ini sholat subuhnya tidak benar. Dan pendapat seperti ini tidak dapat dibenarkan. Karena apa? Karena bertentangan dengan sebuah hadis. Rasulullah SAW pernah meminta kepada Allah, sa'altullaha alla tajtami'u ummati ala dhalalah. Saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya umatku yang dominan, yang kebanyakan umatku itu tidak berkumpul atau tidak bersepakat terhadap sesuatu yang salah. Jadi, kalau seandainya ada sebuah aktivitas yang dilakukan oleh umat sudah bertahun-tahun dan disaksikan oleh para ulama dan tidak ada koreksi, itu insya Allah sudah dimaksum oleh doa Rasulullah SAW. Salah satu contoh mungkin seperti ya yang bisa kita saksikan peringatan Maulid lah. Peringatan Maulid kan sudah beratus-ratus tahun, dari 300. Apakah para ulama yang menyaksikan mulai dari tahun 300-an sampai 1400 ini berdiam diri saja terhadap kemungkaran? Kalau memang itu kemungkaran, ya kalau memang itu kemungkaran, mereka akan gerak cepat dan akan melakukan koreksi. Tapi ternyata bukan atau tidak ada koreksi tersebut dari para ulama. Nah, hal-hal yang seperti ini maka sudah dimaksum oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang tadi, Allah tajtami ummati ala dhalalah, bahwasanya umatku itu ketika bersepakat terhadap sebuah perkara atau sebuah urusan, maka itu adalah bukan kesesatan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian hal-hal yang perlu dicatat juga ketika kita berpuasa adalah memahami bagaimana kita proses awal mula kita atau memulai berpuasa. Ya, awal mula puasa itu dilakukan dengan proses al-imsak, menahan diri. Karena puasa itu adalah al-imsak anil mufattirat, dari sesuatu yang membatalkan. Yang membatalkan apa saja, yang baik yang zahir maupun yang batin. Min tulu'il fajri, dari mulai terbitnya matahari ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Nah, maka ketika kita mendengar azan Allahu Akbar, azan subuh, maka seyogianya kita berhenti untuk makan, atau kita hentikan makan kita hentikan minum kita. Kemudian yang menjadi pertanyaan kita, kadang dari kita ada yang mengatakan bahwasanya ada sebuah hadis yang mengatakan, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, bahwasanya saya kalau seandainya sudah memegang seperti ini, memegang air ada di tangan saya, atau memegang piring ya, dan kemudian saya menyuapkan dan saya mendengar adzan, katanya saya lanjutkan saja. Apakah benar seperti itu? Memang hadisnya ada. Idza sami'a ahdukum nida, jika kalian mendengar an-nida, yaitu panggilan, wal ina'u fi yadihi, sedangkan tempat makanan atau tempat minuman itu ada di tangannya, fala yada'hu, maka hadis ini secara zahirnya ya, belum kita memasuki artinya, fala yada'hu, maka janganlah engkau tinggalkan makanan dan minuman tersebut hatta yaqdiya hajatahu, sampai selesai.
Itu yang mengatakan demikian ya, yang mengatakan masih ada kesempatan untuk saya untuk makan atau minum. Karena gimana katanya? Sayang, ini rendang yang sudah saya beli gitu tadi malam, tiba-tiba adzan, kemudian kalau seandainya saya tinggalkan nanti dibuang. Sayang, Indomie yang sudah saya buat itu capek-capek ternyata adzan. Nah ini bisikan setan seperti ini. Karena makna hadis yang kami kemukakan barusan, bahwasanya seseorang ketika memegang minuman atau makanan itu segera dihabiskan, walaupun ada panggilan. Oleh Imam Baihaqi menyebutkan panggilan di sini adalah bukan panggilan adzan subuh, akan tetapi adalah panggilan sebelum subuh. Ini kenapa? Patut dipahami, zaman Rasulullah SAW, muadzin untuk subuh itu ada dua. Siapa satunya? Bilal bin Rabah, dan satunya lagi siapa? Abdullah ibni Ummi Maktum. Jadi Bilal, sahabat Bilal ini adzan sebelum subuh. Jadi kalau seandainya subuh sekarang jam 4.42 ya, beliau akan adzan mungkin jam 3. Nah, itu adalah nida, itu juga panggilan. Dan Rasulullah SAW menyebutkan hal tersebut, itu yang dimaksudkan panggilannya Bilal. Panggilannya sahabat Bilal bin Rabah. Tapi kalau seandainya panggilannya Abdullah ibni Ummi Maktum, yaitu adzan yang benar-benar yang jam pukul 4:42, itu tidak boleh kita makan lagi, tidak boleh kita minum lagi. Ya, itu patut diperhatikan karena kami pribadi pun banyak melihat ya dari orang-orang yang masih ketika adzan, ini masih adzannya belum selesai katanya, tetap makan dan tetap minum. Ini bahaya ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini bahaya. Kenapa? Karena pada saat itu dia tidak melaksanakan puasa dan wajib mengqadha di hari kemudian. Nah, bagaimana amannya? Sebenarnya Rasulullah SAW sudah mengajarkan bagaimana kita berimsak ya. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sayyidina Anas, bahwasanya Rasulullah tasahar Rasulullah SAW, Rasulullah memakan atau menyantap sahur bersama sahabat Zaid bin Thabit. Kemudian sahabat Anas menanyakan, bagaimana maksudnya jarak antara sahur Rasulullah SAW dengan sahabat Zaid bin Thabit itu, antara sahur dengan sholat subuh itu atau dengan adzan subuh itu kira-kira berapa menit sih gitu. Nah, kalau zaman dulu tidak ada menit, tapi beliau menggambarkannya dengan apa? Dengan ukurannya, dengan ukuran ayat, pembacaan ayat. Khamsina qadra khamsina ayatan aw sittina ayah. Kata beliau, jaraknya makan Rasulullah SAW, yaitu makan sahur dengan adzan itu dengan sholat ya, dengan dengan mendirikan sholat itu sekitar 50 sampai 60 ayat. Ya, kalau seandainya surat Al-Mulk itu 30 ayat ya, berarti 2 kali surat Al-Mulk. Mungkin kalau seandainya kita kira-kirakan menitnya antara 5 sampai 15 menit lah. Ya, tergantung dari bacaan seseorang ya. Jadi itu baiknya. Jadi supaya apa? Supaya terhindar dengan kondisi seperti tadi. Kondisi di mana pas lagi adzan kita sedang makan. Ya, kan nanggung ini kata. Mendengar adzan, Indomie masih ada di mulut. Sayang ini nanti. Setan kan seperti itu. Langsung akhirnya diseruput, akhirnya batal. Atau mendengar adzan sedangkan rendang masih ada di mulut. Ini gimana ini? Aduh, kepikiran nih kalau seandainya ini rendang udah capek-capek. Saya beli jauh-jauh. Kalau seandainya nggak saya makan nanti terbuang. Nah, itu bisikan setan. Nah, itu hati-hati. Jadi harus diperhatikan. Kita harus memahami bagaimana hukum puasa dan apa saja yang mendukung puasa. Kemudian hal yang berikutnya adalah tentang akhir puasa. Para ulama sepakat bahwasanya akhir dari puasa itu adalah apa? Ketika ghurubus syams, yaitu ketika terbenamnya matahari. Jadi kalau seandainya kita mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa yang kita lakukan? Berbuka atau tidak? Ya, kita harus pastikan dulu. Ya, hati-hati. Apalagi kalau seandainya bertumpu kepada apa? Adzan yang ada di TV. Siapa tahu yang kita tonton itu TV yang ada di Bali, yang satu jam lebih dulu dari kita. Hati-hati.
Dan di sini Imam Nawawi mengatakan bahwasanya ketika berbuka itu, maksudnya kehati-hatian dalam berbuka, yajibu imsaku juz'im minal laili, wajib bagi kita untuk menahan diri, maksudnya memastikan dulu ini yang azan beneran atau tidak. Ya siapa tahu salah ya. Ba'dal ghurub, setelah terbenamnya matahari, itu kita pastikan. Lihat tahaqqaq bihi istiqmalun nahar, supaya apa? Supaya benar-benar kita pastikan bahwasanya siangnya sudah hilang atau sudah terbenam mataharinya. Ya. Nah, mungkin yang kasusnya bagaimana kalau kita mendengar seseorang adzan, ternyata adzannya salah waktu, terburu-buru gitu kan. Semangat ya, saking semangatnya misalkan orang tersebut salah lihat jamnya, ternyata yang salahnya bukan jam, akan tetapi salah mungkin melihat jam di HP-nya sudah jam 6, ternyata sudah diotak-atik sama anaknya, kemudian beradzan dia, orang-orang pada buka. Nah, bagaimana hukumnya hal seperti itu? Ternyata kejadian seperti ini sudah terjadi pada zaman Sayyidina Umar, zaman sahabat Umar Ibn al-Khattab. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik, bahwasanya pada saat itu sahabat Hanzalah berkata, kuntu inda Umar, saya pada saat ini, saya waktu itu pada masa kekhalifahan Umar Ibn al-Khattab fi Ramadan, pada saat Ramadan, karena ada desas-desus dan kabar yang menyampaikan bahwa sudah waktu buka, fa'aftar, maka beliau berbuka, wa'aftaran nas, dan orang-orang pun pada berbuka. Kemudian tiba-tiba so'adal muadzin, ada orang yang memberitahu, wahai orang-orang yang berbuka, ayuhan nas hadhihi syamsu, bahwasanya matahari, wahai orang-orang, sebenarnya mataharinya belum benar-benar terbenam. Maka apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar? Sayyidina Umar mengatakan, mangkana aftor, barang siapa yang sudah berbuka, falyasum yauman makanahu, maka pada posisi seperti kondisi yang tadi, maka puasanya batal dan wajib mengqadha. Cuman ada sedikit catatan, walaupun batal di sini, akan tetapi pembatalannya tidak menyebabkan dosa, ya, tapi wajib tetap mengqadha. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi siapapun yang menyaksikan matahari terbenam, maka dia diperbolehkan untuk berbuka. Nah, ini hati-hati bagi orang yang suka bepergian, terutama di pesawat, ya, terutama di pesawat. Kalau seandainya mataharinya masih kelihatan, karena matahari ini adalah menjadi patokan kita berbuka dan kapan kita berpuasa. Kalau seandainya masih terlihat seperti yang Al-Fakir alami ketika perjalanan pulang dari Mesir, itu mataharinya sampai kira-kira jam 8 dan lebih, jam 8.30 masih ada matahari. Itu belum boleh berbuka. Ya, kalau seandainya berbuka harus diganti di hari yang lainnya. Karena apa? Di sini yang menjadi patokan adalah kata dalam sebuah hadis, wa gharabatis syamsu faqad aftar. Rasulullah SAW mengatakan ketika matahari itu terbenam, ketika sudah tidak terlihat, maka itu adalah waktu kita diperbolehkan untuk berbuka. Kemudian ada beberapa hal yang mengenai makan dan minum yang dapat menyebabkan puasa kita batal. Ya, salah satu contohnya seperti tadi ya, bagaimana kalau seandainya ada makanan sisa, ya kita cari-cari oleh lidah kita gitu kan, kadang kita suka iseng ya seperti itu. Apalagi dalam puasa biasanya suka ada bisikan-bisikan seperti itu yang membatalkan. Ya, kita cari, kemudian ternyata kita dapat, akhirnya kita telan. Bagaimana seperti itu? Ulama semuanya sepakat bahwasanya ketika kita memasukkan barang atau benda apapun ke dalam tenggorokan kita, dan kita telan, semua dari Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Abu Hanifah mengatakan benda apapun ya, baik yang benda yang bisa dimakan ataupun yang tidak bisa dimakan, baik dari kerikil, logam, benang, ya, sampai jintan yang kecil pun kalau kita masukkan secara sengaja dan kita sadar ketika kita memasukkan, maka otomatis batal. Dan hal tersebut, ya, kebatalan tersebut juga diberlakukan bagi mereka yang memakan sisa-sisa dari makanan yang ada di mulutnya.
Nah, bagaimana kalau seandainya menelan ludah, atau sebelum menelan ludah ada yang suka menelan dahak ya, dahak atau riak ya, tanpa sengaja. Para ulama menyebutkan bahwasanya riak atau dahak itu ada dua sumber ya, bisa dari atas, sumber atas dari hidung, ada yang dari bawah. Nah, para ulama menjelaskan bahwasanya ketika yang hukum yang berhubungan dengan riak ini ada dua hal. Kalau seandainya yang pertama, kalau seandainya dahak atau riak tersebut melewati bagian mulut luar itu mana? Para ulama menjelaskan dengan apa? Dengan makhraj ha atau kha. Ya, jadi kalau seandainya dahak itu bisa kha seperti itu bisa dikeluarkan, oh berarti itu sudah keluar dari mulut. Kalau kita bisa keluarkan lewat makhraj kha atau ha, itu sudah keluar. Kalau kita telan lagi, sedangkan kita mampu untuk mengeluarkannya, maka itu batal. Tapi kalau seandainya tidak bisa tertelan atau tidak bisa kita pisahkan karena di luar dari makhraj kha, mungkin contohnya di luar dari kemampuan kita, itu tidak batal. Tapi kalau sudah bisa kita keluarkan kemudian kita telan lagi, maka para ulama mengatakan itu batal. Karena apa? Karena kita mampu untuk mengeluarkan hal tersebut. Dan tidak ada darurat, tidak ada sesuatu yang menyulitkan hal tersebut. Nah, yang paling sering dialami terkait masalah menelan ludah. Ya, dan kabar baiknya menurut jumhur ulama, kalau seseorang yang menelan ludah itu tidak membatalkan ternyata. Karena apa alasannya? Karena susah, ya surul ihtiraz an, susah kita mengontrol hal tersebut. Tapi jangan senang dulu, ada dua syaratnya. Untuk supaya tidak membatalkan, ada dua syaratnya. Yang pertama itu ludahnya tidak tercampur dengan benda asing. Kalau seandainya tercampur dengan benda asing, salah satu contohnya mungkin pewarna makanan sehingga ludahnya jadi warna merah atau warna biru, kalau kita telan ya sudah, kita batal. Atau benda asingnya seperti darah. Kan ada yang berdarah, ya kadang gusi berdarah ya. Kalau kita makan atau kita telan, maka para ulama menyebutkan bahwa hal tersebut bisa membatalkan puasa. Yang kedua, syarat yang kedua, ludahnya tidak keluar dari mulut. Nah, ini mulut ya. Ya, dalam ini mulut. Kalau seandainya ludahnya keluar, yaitu ke bibir, salah satu contohnya ke bibir, kemudian kita tarik lagi, maka itu batal. Ya, karena ini sudah area dari luar bibir. Nah, bagaimana orang yang kalau kebiasaan tanpa dia sengaja, ya itu tidak batal karena dia susah ya. Susah untuk mengontrol hal tersebut. Kan ada orang yang terbiasa untuk ya dikit-dikit ya seperti itu gitu. Tapi memang kebiasaannya. Ya, mungkin bagi orang yang demikian itu ada hukum tersendiri. Ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nah, demikian salah satu mungkin catatan persiapan dari menyambut bulan suci Ramadan. Maka pada saat ini mudah-mudahan kita bisa menyambut Ramadan tahun 2024 ini dengan optimal sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan keutamaan-keutamaan Ramadan, di atasnya Lailatul Qadar dan lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Kami cukupkan demikian. Kalau mohon lebihnya atau kurangnya kami mohon maaf. Ada pertanyaan sebelumnya? Kalau memang ada yang ditanyakan, sudah cukup mengenai hal yang berkaitan tentang batal atau puasa ini. Kami cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.